Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jemaah salat zuhur Masjid Al-Ihsan Markas Islamic Center Bangkinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang kami sampaikan yaitu mari kita mensukseskan dan menyongsong menuju pemilihan kepala desa yang beradab. Jadi kami mengambil di sini pemilihan kepala desa beradab. Kenapa kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar menyebutkan adab itu artinya yaitu menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi begitupun sebagian ulama juga mendefinisikan bahwasanya adab itu adalah menerapkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'malul mu'min imanan ahsanuhum khulaqa." Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, adabnya. Apalagi kita ini merupakan Kampar ini merupakan serambi Mekah. Kita jaga adab kita dalam hal ini. Jadi dari kalimat beradab kami rincikan ada 5 yang harus kita terapkan. Yaitu pertama bersih. Dari kalimat beradab tadi diambil yaitu yang pertama yaitu bersih. Pemilihan kepala desa itu insya Allah kita harus bersih. Karena Islam saja dibangun atas kebersihan. Buniyad din 'alan nazafah. Hadis riwayat Muslim. Agama Islam itu dibangun berasaskan kebersihan. Bersih apanya? Bersih lahir, bersih batin kita. Makanya kalau kita lihat dalam pemilihan, baik itu pemilihan yang lain pun tidak kepala desa, banyak kita kotori, yaitu seperti mengadakan money politik, politik uang, atau dalam Islamnya riswah atau sogo. Padahal di dalam pasal 149 KUHP itu menyatakan tidak boleh money politik. Barang siapa pada waktu pemilihan yang diadakan menurut undang-undang umum dengan pemberian atau perjanjian memberi suap kepada seseorang supaya ia tidak melakukan haknya memilih atau supaya ia menjalankan hak itu dengan jalan yang tertentu, maka dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan. Hukuman itu pun juga dijatuhkan kepada si pemilih yang menerima suap ataupun perjanjian yang akan dibuatnya. Nah, ini hukum pidana. Apatah lagi kita Islam. Masalah sogo itu tidak ada kilahnya lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah.
Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, Abu Dawud. La'anallah ar-rasi wal murtasi. Allah itu akan melaknat orang yang memberi suap atau yang menerima suap. Nauzubillah. Allah yang melaknat kita. Dan bahkan ar-rasi wal murtasi finnar, yang memberi sogok, menerima sogok, kedua-duanya adalah neraka. Kadang-kadang kita Bapak Ibu yang berbahagia mengatakan, kau main mah, kata awak. Nauzubillah. Kita sama-sama menyelamatkan kita bersama Bapak Ibu. Baik itu calon kepala desa maupun kita masyarakat. Gara-gara ini kita terlibat, terbuat dosa. Nauzubillahi min zalik. Makanya bersihkan kita sebagai pemuka masyarakat, jangan biarkan hal ini. Karena kalau kita diam terhadap suatu kemungkaran, sama kita sebagai setan bisu. Kalau kita diam terhadap suatu kemungkaran, maka orang yang melakukan kemungkaran itu, apa yang dikatakannya itu adalah benar. Ya, tidak ada orang yang melarang, mado. Makanya kalau bisa Bapak Ibu, ketua BPD, ketua pemilihan, kita buat perjanjian bermaterai. Kalau ada mereka itu memberi uang atau menyogok masyarakat kita, nauzubillah. Kasihan kita calon kepala desa Bapak Ibu. Gajinya saja sudah berbulan-bulan menonggak hanya 2.500.000. Untuk mencalonkan ini berjual-jualan kebun karet, kebun kelapa sawit tanah, habis 300 juta. Nauzubillahi min zalik. Harus kita bersihkan hal demikian Bapak Ibu. Kita adalah kampar Serambi Mekah. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Ini tinggal 2 minggu lagi kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Selanjutnya, dari kalimat beradab tadi, dari bersih, ada di situ amanah. Amanah. Inilah yang harus dipegang oleh calon kepala desa. Jangan hanya berjanji-janji saja, karena berat sekali amanah itu. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah mengumpulkan amanah itu kepada langit, bumi, gunung, semuanya enggan menerima. Berat kata mereka. Tapi ketika disodorkan kepada kita manusia, manusia menerima. Inilah kata Allah, manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. Orang yang zalim bodoh ini seperti apa? Orang yang tidak bisa mengemban amanah. Amanah itu hak-hak orang lain yang ada pada dirinya harus dia sampaikan. Kalau tidak zoluman jahula, na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan calon kepala desa ini tidak hanya janji-janji saja. Mudah-mudahan mereka itu memang betul-betul amanah. Dan selanjutnya dari beradab, bersih, amanah, di situ ada damai. Damai itu tentram, tenang. Inilah yang kita harapkan nanti pemilihan kepala desa. Karena semuanya kita ini nampaknya bersaudara. Kadang sesuku, kadang dek beradik yang mencalonkan. Tetapi kadang-kadang berbantah-bantah. Makanya jangan kita matikan lampu orang lain, hidupkan saja lampu kita. Islam ini sungguh luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Oleh sebab itu janganlah kalian menzalimi dan meremehkannya, dan janganlah pula menyakitinya. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, beradab tersebut bersih, amanah, damai, dan berdoalah. Ini yang terakhir, berdoalah agar kita mendapatkan pemimpin yang baik. Karena kita berusaha, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, berusaha kita intinya kita nanti jangan golput. Harus kita memilih. Andai kata di antara calon kepala desa itu baik semuanya, tentu ada yang lebih baik. Itu yang harus kita pilih. Tapi kalau kita anggap calonnya itu buruk semuanya, harus kita memilih yang sedikit buruknya. Pokoknya jangan golput. Berusaha kita memilih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa inilah yang akan mengantarkan kita dalam rangka untuk mendapatkan pemimpin yang baik.
Karena dalam sejarah Nabi, begitupun sahabat mendoakan agar mendapatkan pemimpin yang baik. Karena pemimpin yang baik insya Allah menghasilkan rakyat yang baik. Tetapi ketika pemimpin itu jahat, buruk, alamatlah rakyatnya akan jahat dan buruk pula. Semuanya tergantung pemimpin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini hendaknya bisa kita amalkan nantinya dalam rangka untuk pemilihan kepala desa yang beradab, bersih, amanah, damai, dan berusaha kita berdoa agar mendapatkan pemimpin yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dari kami lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.